Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam informasi. Pada video kali ini saya akan sedikit memberikan tip bagaimana mengatasi MCB yang di rumah ngejepak terus. Nah teman-teman, MCB itu yang seperti ini barangkali di antara teman-teman ada yang tidak tahu. Nah jika di rumah kita bagian ini ngejeplak terus, jangan panik teman-teman. Ada 3 hal yang membuat MCB token atau MCB KWH meter di rumah kita ngejeplak terus. Nah teman-teman jangan panik, jangan takut. Nanti aku kasih solusi bagaimana cara mengatasi atau langkah apa saja yang harus dilakukan oleh teman-teman di rumah. Nah untuk langkah pertama teman-teman harus pastikan dulu daya pakai peralatan-peralatan listrik dan elektronika di rumah kita itu tidak melebihi daya yang ada di token. Misalkan rumah kita tertera 1300 watt atau 1300 PA. Nah kita tidak boleh melebihi daya tersebut, yaitu pemakaian peralatan-peralatan listrik seperti TV, kulkas, dan lain-lain. Kalau ternyata melebihi, pasti akan ngejeplak terus teman-teman. Coba cek kembali teman-teman, penggunaan barang elektronik seperti TV, kulkas tidak boleh melebihi daya yang telah ditetapkan. Untuk langkah kedua teman-teman, pastikan MCB harus dalam keadaan off. Kita off-kan MCB-nya pada posisi 0. Artinya tidak ada aliran listrik yang masuk ke rumah kita. Selanjutnya, matikan semua saklar-saklar termasuk saklar lampu atau saklar-saklar yang menghubungkan ke perangkat listrik dan elektronik lainnya. Semua peralatan-peralatan elektronik dan listrik ini dicopot dari stop kontaknya seperti televisi, dispenser, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, cabut semua perangkat elektronik dan listrik yang menempel pada stop kontak. Atau kita buka dulu, semuanya tidak boleh ada yang menempel pada stop kontak. Langkah selanjutnya teman-teman, pastikan sekarang semua peralatan listrik dan elektronik di rumah kita sudah tidak terhubung atau tersambung dengan jaringan listrik PLN satupun. Jika sudah pasti, maka berikutnya on-kan MCB KWH meter atau MCB token listrik. Perhatikan teman-teman, jika pada saat MCB di-on-kan, apakah MCB kembali jeplak atau tidak? Nah, jika MCB ternyata jeplak kembali padahal tidak satupun peralatan listrik dan elektronik yang terpasang di dalam rumah kita, berarti kesimpulannya teman-teman ada jalur pasak atau jalur utama, yaitu jalur pasak dan massa atau jalur pasak dan netral yang terhubung singkat teman-teman. Hal ini bisa diakibatkan karena gigitan tikus teman-teman di atas atap, sehingga si kabel pasak dan kabel massa itu tersambung walaupun hanya satu rambut saja, bisa terjadi korsleting, akhirnya MCB-nya jeplak teman-teman. Kemungkinan hubungan singkat itu terjadi yaitu di jalur netral dan pasak yang ke bagian stop kontak, atau di jalur utama yang di atas, yaitu jalur utama netral dan pasak. Tapi tidak mungkin ke jalur saklar karena saklar tidak di-on-kan. Solusinya bagaimana? Solusinya kita harus mencari satu persatu atau memeriksa jalur kabel. Barangkali ada yang bekas gigitan tikus, jadi kita harus ke atas teman-teman. Kalau kita tidak bisa sendiri, kita bisa menyuruh orang lain yang bisa memperbaiki instalasi rumah. Nah sekarang sebaliknya teman-teman, jika pada saat MCB di-on-kan tiba-tiba tidak terjadi jeplak pada MCB, maka selanjutnya teman-teman harus menyalakan saklar satu demi satu. Saklar tersebut harus di-on-kan satu demi satu.
Dan jika pada saat teman-teman menyalakan satu buah saklar, kemudian terjadi jeplak, maka sudah dipastikan bahwa terjadi hubungan singkat antara kabel pasa dan kabel netral di jalur saklar tersebut. Nah, alternatif berikutnya teman-teman, jika tadi MCB sudah di-on-kan, kemudian saklar dihidupkan satu persatu termasuk saklar lampu, saklar lainnya, dan tidak terjadi jeplak pada MCB, maka selanjutnya teman-teman menghidupkan perangkat elektronik atau perangkat listrik seperti TV, kulkas, dispenser lainnya secara satu persatu dinyalakan. Contoh, kita nyalakan dulu televisi, kemudian tidak terjadi jeplak, nyalakan berikutnya freezer, kemudian tidak terjadi jeplak. Seandainya pada saat perangkat televisi tersebut dinyalakan tiba-tiba MCB jeplak, sudah dipastikan bahwa terjadi korsleting di perangkat elektronik tersebut, bahwa perangkat elektronik tersebut sudah rusak kemungkinan besar, atau kemungkinan ada jalur kabelnya yang digigit oleh tikus. Dan dapat dipastikan berarti instalasi rumah teman-teman itu betul. Jadi kerusakan ada di perangkat elektronik tersebut. Sekian teman-teman video dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman jika mengalami hal-hal seperti tadi di rumah teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.